Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'ama alaina bidukhuli syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi hudatil irfan amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Rawahu Muslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan, pertama Adinda Master of Ceremony, pembawa acara bahasa kitanya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mau'izah hasanah, wabil khusus untuk diri saya pribadi, dan semoga menjadi renungan dan juga manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Quba beserta seluruh kepengurusan, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Marzuki, juga Bapak Haji Suryadi dan para jamaah semuanya, Bapak Ibu, tua muda, lintas generasi, bahasanya baik generasi milenial maupun generasi kolonial. Alhamdulillah. Dan malam ini nampaknya memang ada liputan khusus. Saya juga agak resmi-resmian pembicaraannya ini, biar tidak banyak editan ya Pak Haji Hilal ya, insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini malam yang keberapa Pak? Malam yang ke-4. Malam pertama kemarin jatuh pada malam Sabtu, betul? Di Masjid Quba kemarin awal tarawihnya nunggu pengumuman dulu apa langsung tancap aja Pak? Ya, Ramadan tahun ini memang lebih lambat kita menunggu keputusannya terkait adanya situasi di mana selain daripada Provinsi Aceh, dikabarkan menurut para ahli hisab atau juga para ahli ru'yah, terutama anggota ru'yah yang melakukan penglihatan dan peneropongan bintang atau juga bulan, maksud saya, mengabarkan semua wilayah terjadi mendung atau tidak dapat dilihat hilal. Bahkan ada salah satu masjid di mana Pak? Oh, hilalnya ada di sini. Kalau hilal yang ini insya Allah sudah nampak dari sejak lahir Pak. Alhamdulillah.
Sehingga ada salah satu masjid yang menyatakan tarawehnya mulai dari malam Senin, malam Minggu, malam Ahad, ya, malam Ahad. Menteri Agama saya lihat agak dilema juga ya. Bukan dilema, maksudnya menunggu keputusan ini atau mengambil keputusan ini cukup hati-hati juga sepertinya sehingga agak lambat. Bahkan Persatuan Menteri Agama se-Asia Tenggara, 4 negara yang bergabung dalam MABIMS. MABIMS itu apa? Menteri Agama Brunei, Indonesia, jangan loncat dulu Pak, Malaysia dan Singapura. MABIMS, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dan diinformasikan hanya 1 negara yang melaksanakan tarawihnya di malam Sabtu, yaitu Indonesia. Karena ada 1 provinsi yang menyatakan bahwa melihat hilal, ya, bukan Pak Haji Hilal, sekali lagi, melihat hilal dalam arti bulan, dan itu disumpah 2 orang itu oleh hakim agama di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika pertama kali Ramadan bergulir datang kepada kita, bahkan di awal Ramadan, yaitu pas di malam Sabtu kemarin, itu merupakan syahrun mubarak, datangnya bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mubarak itu? Isim maf'ul daripada barkun atau barkatun, berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, mubarakun, yang diberkahi, yang ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebaikan yang kita rasakan dari sejak awal Ramadan kemarin, malam Sabtu hingga malam apa ini? Selasa, ya, hingga malam Selasa ini, alhamdulillah, berbondong-bondongnya umat Islam, para jamaah di wilayah Pondok Maharta ini mendatangi masjid musola, mendatangi surau, langgar, istilah lainnya itu sholat di langgar, Pak. Betul. Surau, musola. Datang semua, tua, muda, saya katakan tadi generasi milenial maupun generasi kolonial. Yang kolonial itu kira-kira kepala 5 ke atas. Banyak di sini. Remako, remaja kolot. Remaki, remaja kiamat. Alhamdulillah, berbondong-bondong semua, hadir semua, semangat semua. Bahkan pada saat saya masuk saja tadi, anak-anak kita, muda-mudi rumah, yang hadir di masjid kita ini luar biasa. Senang sekali rasanya ketika masjid-masjid kita ini lintas generasi. Saya beberapa bulan yang lalu bersama jamaah umroh privat, saya sebutkan namanya Bapak Haji Budiono dari Bintaro, beserta mertuanya beliau, beserta anaknya beliau, beserta cucunya. Berapa generasi itu? 3 apa 4? 4 generasi. Nah, seyogianya, idealnya juga ketika di masjid-masjid ini juga ada 4 generasi yang hadir. Yang kepala 7 ada? Banyak. Pak Haji Hilal sudah meninggalkan dunia hitam. Jenggotnya sudah putih maksud saya. Dia sudah tidak hitam lagi. Tadi yang pertama kepala 7. Kepala 6 paling banyak namanya. 4 generasi saya, Pak. 3 juga masih banyak.
kepala 2, itu sudah bukan 4 generasi lagi tuh Pak. Istilahnya itu semua kalangan, semua usia, semua kelompok umur maksud saya hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semua tahu, kita semua yakin bahwasanya di bulan suci Ramadan yang pertama nih Pak, tuftahu fihi abwabul jannah. Allah bukakan seluruh pintu-pintu surga. Adakah keterangan ini terjadi di luar Ramadan? Tidak, Bapak Ibu. Di bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Berarti surga itu sudah ada sekarang itu. Yang kedua, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup rapat-rapat seluruh pintu-pintu neraka. Jadi kalau pintu surga sudah dibuka, pintu neraka ditutup, ini isyarat seakan-akan yang ada di bulan Ramadan ini ahli surga semua Bapak Ibu. Kurang kenceng aminnya ini. Kayaknya belum semua juga. Kompak-kompakan mengucapkan amin. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Bayangkan tidak ada di bulan lain pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan. Ini nyebut setan pakai sin besar apa sin kecil, Pak? Kalau nyebutnya pakai sin kecil itu ayam aja nggak kabur, Pak. Hus, hus, hus gitu kan. Tapi kalau pakai sin besar nih Pak Haji Suwadi. Syaitan. Setan. Jadi nyebutnya jangan setan. Setan. Setan dibelenggu. Ini kalau ngomongnya begitu dianggap terlalu fasih nggak Pak? Setan dibelenggu. Diikat. Pernah lihat setan Pak? Ini walaupun nggak ada ibu saya yakin ibu ada di bawah ini. Bukan besar di sisi ketan bukan. Ibu tahu setan? Silakan dijawab di bawah. Yang dimaksud dengan setan diikat di belenggu itu bukan berarti wah ini banyak tempat ngikatnya nih. Coba kita cari sebelah mana setan diikatnya. Bukan seperti itu. Artinya dengan berpuasa, dengan bertarawih, maka pintu setan melalui hawa nafsu, melalui perbuatan-perbuatan dosa, melalui aliran darah kita yang berpotensi dia masuk, terjaga, terpelihara, tidak bisa masuk setan-setan terhadap diri kita. Alhamdulillah. Jangan ribet-ribet nyari setan, Pak. Maksudnya itu dengan berpuasa, dengan bertarawih. Nah, kalau bicara tarawih, ini hingga malam ini dan beberapa tahun yang lalu sempat saya sampaikan di sini, apakah sudah ada kemajuan rokaatnya tidak, Pak? Pak Haji Khairuddin Amin, sudah ada kemajuan rokaatnya? Saya nggak bilang kemajuan softnya, Pak. Kemajuan rokaatnya. Sudah, alhamdulillah. Biasanya yang saya tahu itu kalau nggak salah baru 1 saf dulu atau 2 saf. Sekarang sudah ada 5 saf. Maksudnya untuk 20 rakaat, Pak. Sudah ada belum? Barusan saya dibisiki Pak Ketua DKM, Ustaz gimana kalau 20 rakaat? Insya Allah. Bapak jawab semua. Insya Allah. Nggak jawab semua ini, Pak. Insya Allah malam ini tarawih kita 20 rakaat. Jawabannya kurang kompak, Pak. Insya Allah. Kenapa demikian? Umat Islam itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu harus progresif. Apa itu? Meningkat. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dalam konteks Ramadan. Ramadan ini harus lebih baik ketimbang Ramadan yang lalu. Untuk jumlah jamaahnya alhamdulillah karena masih awal, tapi mari kita perhatikan
hingga akhir nanti tarawih 8 rakaat, ada berapa yang tereliminasi? Betul? Insya Allah. Ini bukan paksaan, bukan Pak. Motivasi saja. Kenapa? As-sawab biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung berat dan ringannya sebuah ibadah. Begitu. Jadi kalau 8 rakaat dengan 20 rakaat beratan mana, Pak? Berat, Pak. Kayak mikul apa, Pak? Kayak mikul padi ya. Mikul barang yang berat. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Nah ini. Mau 8 yang penting khusyuk. Mau 20 yang penting khusyuk. Daripada 8 nggak khusyuk, silakan lanjutkan, Pak. Kan nggak begitu ya. Kenyataannya kalau yang 20 itu biasanya main tancap gas, Pak. Paling-paling juga bacaannya itu at-takatsur sampai tabat siada. Al-Lahab kan? Iya kan langganannya itu kan? Ini alhamdulillah di masjid-masjid besar seperti Pondok Maharta, di dekat kompleks saya juga ada Masjid Lio, Pak. Masjid Muhyiddin, udah mau selesai itu masjid. Di atasnya lagi ada Masjid Darul Muallimin. Sonoan dikit Bani Umar. Kita kalau ke sana ke arah Ciledug juga banyak masjid-masjid besar. Nah, ini nampaknya realitanya, mohon maaf, di masjid-masjid besar ini justru 8 rakaat itu selalu mengalami krisis. Betul? Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya, yang harus kita ingat adalah dari satu sholat ke sholat yang lain. Misalnya barusan kita sholat isya, masuk ke sholat subuh, masuk ke sholat zuhur, asar dan seterusnya. Dari bulan Ramadan yang kemarin ke Ramadan yang sekarang. Dari satu sholat Jumat ke Jumat yang akan datang. Apa? Mukaffaratun bainahunna. Apa itu? Menjadi penebus dari dosa-dosa yang diantara keduanya. Jadi kalau Ramadan kemarin, puasa sampai selesai. Ramadan kemarin itu 29 atau 30, Pak? 29 ya? 29, 1 bulan. Ramadan yang ini berapa nih? 30, insya Allah 30 ya. Tergantung nanti di hilal lagi, tergantung Haji Hilal. Tanya beliau aja, Pak. Ya. Kapan lebaran gitu, maksud saya. Nah, jadi di antara Ramadan kemarin dan Ramadan yang sekarang, kalau kita tunaikan sampai selesai dan berpuasa penuh, tarawehnya 20 rakaat. Ini saya sekali lagi nanya, siap nggak, Pak? Insya Allah ya. Yang nggak kuat ya nggak masalah. Yang penting yang 8 tetap khusyuk. Nah, di antara Ramadan ke Ramadan, dia menjadi penebus dosa, kecuali berdosa yang besar. Apa berbuat dosa yang besar itu? Syirik, Pak. Apalagi? Membunuh. Apalagi? Zina. Apalagi? Dan lain-lain. Ya, ada beberapa kriteria dosa besar itu. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan dosa besar itu, sementara hanya dosa-dosa yang kecil, puasa kita sempurna, Ramadan kemarin sempurna, tarawih kita sempurna, karena dijamin oleh 2 hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang tarawih, qiyamul lail sebulan penuh selama Ramadan. Jangan tanggung-tanggung, Mbak. Selesaikan sampai Ramadan nanti. Bahkan kalau diilustrasikan Ramadan dibagi 3. Pertama awal, yang kedua tengah, yang ketiga akhir. Kita sambungkan dengan kompetisi. Ini bentar lagi mau ada kompetisi nih. Apa, Pak? Kompetisi apa? Bukan kompetisi bola saja, Pak.
kompetisi ibadah kita. Kita sedang dikompetisikan, kita sedang diujikan, sedang dilombakan, berlomba-lomba di jalan Allah dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Seyogianya awal penuh, tengah penuh, ujung makin penuh. Betul? Siap, Pak? Gak usah mudik ya. Enggak, di masjid manapun kita penuhi. Insya Allah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Jadikan Ramadan ini laksana Ramadan terakhir bagi kita. Jadikan ibadah kita lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Karena dibatasi 15 menit, ini sudah lebih barangkali. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.